Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sebelum kegiatan belajar hari ini kita mulai, seperti biasanya, mari kita berdoa. Untuk ketua kelas, silakan dibimbing doa. Ya, baca nggak apa-apa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalis kita, cinta tanah air kita kepada bangsa kita, yuk mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Tugasnya hari ini, dan silakan maju. Disuruh berdiri. Berdiri, saya berdiri. Siap berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yuk, belajar kembali. Oke, anak-anak. Sebelum kegiatan belajar hari ini kita mulai, Bu Guru ingin mengecek kehadiran kalian. Coba dilihat kanan dan kiri kalian. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Tidak ya? Semuanya masuk ya? Ya. Alhamdulillah. Berarti semuanya siap dan semangat untuk belajar. Oke? Memang harus seperti itu. Kita harus semangat terus dalam belajar karena hal ini untuk kita masa depan kita, untuk menggapai cita-cita kita. Good job. Oke, selanjutnya ya. Welcome to pembelajaran IPAS. Jadi hari ini materi kita
Pas ya, materinya tentang sifat-sifat cahaya. Oke, sebelum itu Beli mau tanya dulu ini. Sudahkah kalian bercermin hari ini? Sudah. Oke, saya mesti harus sudah sekolah mesti kan bercermin. Apakah aku sudah cantik? Apakah aku sudah ganteng? Gitu ya. Mesti seperti itu. Begitupun juga Beli. Nah, sekarang kira-kira kita mau tanya lagi. Kalau pada malam hari gelap, nggak ada lampu, pas mati lampu, sama pengen metu lungo, pengen ngoco. Kira-kira kalian bisa nggak mengaca? Tidak bisa ya? Tidak terlihat apa-apa ya? Berarti gambar kita ada di cermin itu karena adanya bantuan cahaya. Kalau nggak ada cahaya berarti kita nggak bisa lihat apa-apa. Oke? Nah, berarti begitu juga yang kita belajar hari ini yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama. Jadi untuk tujuan yang pertama, melalui pengamatan video, kalian itu diharapkan untuk mampu menjelaskan sifat-sifat cahaya. Yang kedua adalah melalui diskusi kelompok, kalian itu diharapkan untuk bisa menganalisis penerapan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kegiatan kita adalah ada yang melalui pengamatan video dan juga ada yang diskusi kelompok. Oke, setelah itu, nah nih sebelum Buleli menjelaskan materi, kita berdiskusi. Buleli ingin tahu dulu sejauh mana pengetahuan kalian tentang sifat-sifat cahaya itu tentang materi yang akan Buleli sampaikan ini. Ya, nanti kalian langsung tulis jawabannya saja, soalnya di depan tulis nama kalian, langsung jawabannya. Oke? Siapkan alat tulisnya. Oke, ya. Ya. Tulis nama. Tulis ya. Tulis sendiri. Ya, tulis nama jawabannya. Udah? Pas? Tulis nama kalian. Pas? Oke. Ya, silakan nomor 1. Sebutkan minimal 3 sumber cahaya. Everything, apapun yang kalian tahu. 3 saja. Sudah ya? 2. Sebutkan sifat-sifat cahaya yang kalian ketahui. Apa saja sifat-sifat cahaya? Sing tahu mbok delok. Oke. Sudah? Sudah ya? Oke, kalau sudah kumpulkan. Oke, sudah ya. Jangan lupa tulis nama. Sudah. Sudah. Okay, thank you. Okay. Thank you. Oke, matahari, lampu, senter. Good job. Api, boleh. Center. Bulan. Oke. Oke, terima kasih. Ini untuk Buleli melihat bagaimana sejauh mana kemampuan kalian, ya. Oke, selanjutnya Buleli akan menyampaikan materi lewat sebuah video.
sebelum itu, biar kita lebih semangat lagi, ya, biar lebih fokus lagi, mari kita saling tanya kabar dengan yel-yel. Wih, keren ya. Oke. Oke. Untuk ini SPK. Bu Leli yang merah, kalian yang hitam. Oke? Are you ready? Ready. Ditanya kalian jawab. Yuk. 1, 2, 3. Siswa kelas 5, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar seksama. Siswa kelas 5 semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kita semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus bersemangat dan kami paham. Once more, satu kali lagi. Siswa kelas 5, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar seksama. Siswa kelas 5 semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kita semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus bersemangat dan kami paham. Oke, good job, tepuk tangan buat kita semua. Nah, kita mulai semangat ya. Nah, oke, ini ada sebuah video. Kalian amati, kalian pahami, nanti kita berdiskusi bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba jelaskan ya, pahami. Hari ini akan belajar materi IPA kelas 5 SD tentang cahaya dan sifatnya. Sebelum itu, mari kita jawab pertanyaan berikut. Mari kita amati sama ini. Bagaimana cahaya merambat? Nah, pernahkah kamu melihat bayangan kalian pada siang hari? Mengapa ada bayangan? Apa yang mempengaruhi bentuk bayangan? Mengapa anak-anak ini? Mengapa ya kita bisa melihat bayangan tadi jernih? Wah, pelangi itu sangat indah. Bagaimana ya pelangi terbentuk? Mari kita simak jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mengetahui sifat-sifat cahaya. Sifat yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, cahaya merambat atau bergerak lurus. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti gambar. Di ruangan yang tertutup tinggi, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Bisakah kalian melihat lambatan cahaya yang lurus? Sifat yang kedua yaitu cahaya bisa dipantulkan. Perhatikan gambar. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya, kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Sifat yang ketiga yaitu cahaya bisa menembus jernih. Kita bisa melihat dengan jelas melalui kaca jendela. Namun, kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Perhatikan gambar. Apakah kalian bisa melihat perbedaan ketiga benda pada gambar tersebut? Apakah di sekeliling kalian ada benda-benda bening, buram, dan gelap? Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tersebut melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti gambarnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan sama. Nah, berdasarkan sifat cahaya tadi,
benda dapat dibedakan menjadi 3. Apa saja? Ya, bening, buram, dan gelap. Ketika benda bening, semua cahaya bisa menembus benda. Ketika benda gelap, hanya sebagian cahaya yang bisa ditembus. Ketika benda gelap, sama sekali tidak bisa ditembus cahaya. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya bisa dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Hal inilah yang membuat kita melihat kolam renang lebih gampang dari seharusnya. Nah, ketika kalian mengamati ikan dalam kolam, posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus ke air. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan ke dalam air. Sifat cahaya yang kelima yaitu cahaya bisa diuraikan. Tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi. Merah, hingga hijau, kuning, biru, nila, dan ungu. Lalu, bagaimana pelangi terbentuk? Pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Sifat cahaya yang keenam yaitu ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan, seperti pada gambar. Jadi, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah dapat menemukan jawaban dari 4 pertanyaan di awal video ini? Oke, sudah videonya sudah kalian amati? Sudah diamati. Kemudian Bunda mau tanya. Setelah mengamati video, apa yang kalian dapatkan dari video itu tadi? Oke, coba Dava. Oke, ternyata cahaya bisa dipantulkan. Apa contohnya Deva? Contohnya prakteknya apa di kehidupan kita? Kayak yang tadi apa? Ketika kita bercantikkah saya? Berkaca dapat. Oke, tambah dapat. Satu lagi, Olivia. Oke, Olivia mau tanya apa? Ternyata cahaya dapat dibiaskan. Setuju nggak? Setuju. Contohnya apa? Saya mau jawab lain. Dibiaskan contohnya apa? Aska, contohnya apa? Sendok dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Oh iya, sendok dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Gimana sendoknya? Ngapain? Kenapa? Bengkok. Terlihat bengkok. Padahal sendoknya bengkok nggak? Enggak ya, itu sering terjadi. Atau terlihat lebih besar. Ya. Oke. Terus, ada lagi? Oke, Caca. Ternyata pelangi terjadi karena cahaya bisa diuraikan. Ternyata pelangi itu bisa terjadi ketika cahaya diuraikan, Bu. Oke, kalian pernah lihat pelangi nggak? Pernah. Kapan pelangi itu terjadi? Biasanya? Setelah hujan, kemudian ada cahaya matahari. Ya, biasanya terbentuk pelangi. Warnanya pelangi apa biru. Kenapa kok bisa terjadi pelangi? Karena ternyata cahayanya diuraikan ketika melewati tetesan air. Hujan kan air ya? Ketika melewati cahaya matahari melewati tetesan air, maka cahaya itu akan diuraikan menjadi beberapa warna. Jadi aslinya cahaya putih itu aslinya terdiri dari beberapa warna. Biru, warna pelangi. Oke? Udah, ada lagi? Aska. Bu, apa tahu bedanya
Misalnya cahaya dibantukan sama cahaya dibiaskan. Cahaya dipantulkan sama cahaya dibiaskan. Nah, saya bertanya. Tadi kan ada sifat-sifat video ya kayak cahaya dipantulkan dan cahaya dibiaskan. Nah, saya masih bingung. Kalian bisa jawab. Kalau dipantulkan gimana? Kalau dipantulkan berarti gambarnya kembali lagi ke mata diri kita. Kita bisa melihat tempat aslinya toh. Kalau dibiaskan Kita apa? melihat gelap Kita melihatnya lebih jangka. Jadi kalau dipantulkan dimantul kembali lagi kita. Kalau ini cermin gini, kita bercermin. Wah, aku ayu loh hari ini. Maka kita bisa melihat gambar kita, mantul lagi ke kita. Kalau dibiaskan itu ketika cahaya itu melewati medium yang berbeda. Contoh yang tadi, sendok, jika gelas sama sendok. Ini boleh lihat contohnya nih. Nanti kita beberapa praktikum ya. Ini punya sendok. This is sendok. Ini sudah berisi gelas yang berisi air. Ketika dimasukkan, salah dulu. Apa yang terlihat? Ya, lihat bengkok. Ini namanya dibiaskan. Jadi katanya bengkok. Seperti ada lagi misal kalian naik kolam, ada renang. Naik kolam berenang, sampai dulu gini kolamnya. Pokoknya kolam ini cendak toh. Ini pokoknya cetek ini kolam ini. Ya, padahal aslinya sampai melebu kuwi jeru. Iya toh? Itu karena apa? Karena cahayanya dibiaskan. Jadi cahaya melewati udara dan melewati air. Ini cahayanya kayak bengkok nih. Seolah jadi bengkok. Oke? Sudah ya? Jadi itu adalah materi. Sudah aja nggak ada tanya? Sudah kabel sudah jelas cahaya. Jadi nih, secara garis besar sifat-sifat cahaya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang pertama cahaya menembus benda ini. Contohnya itu ketika kita gelas kosong disentri, maka yang terjadi adalah menembusnya. Yang kedua cahaya dipantulkan. Cuy ngocok. Yang ketiga cahaya dibiaskan. Itu tadi sendok. Yang keempat cahaya membentuk bayangan. cahaya membentuk bayangan. Contohnya apa? Cahaya membentuk bayangan ini biasanya ketika kalau cahaya membentuk bayangan ketika belakangnya matahari pasti akan terbentuk bayangan. Ya. Yang kelima saya diuraikan. Oke? Ini adalah beberapa sifat-sifat cahaya. Untuk selanjutnya, ya, ada yang tanyakan lagi nggak? Paham ya? Untuk selanjutnya ini berarti ada beberapa video. Video ini sering berhubungan dengan kejadian kita sehari-hari, ya. Kemudian nanti kalian amati, kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Nanti kita presentasinya itu berdasarkan apa yang kalian senangi. Nah, nanti videonya silakan diamati, kemudian tentukan sifat cahaya apa yang ada di video itu. Semuanya sudah dirangkum dalam suatu KPD. Nanti kalian berkelompok mendapatkan ini lembar kerja kalian dan nanti diskusikan dengan kelompok kalian. Oke? Video yang pertama. Ini apa ini? Karena saya tergede ini biasanya besok ya apa-apa. Yang besar ya. Di ruang tengah wengi ini center. Set. Oke, sudah ya. Video yang pertama. Video yang kedua. Selanjutnya, kita arahkan cahaya senter pada salah satu cermin. Perhatikan teman, cahaya senter ini sampai pada dinding setelah mendapat pantulan dari satu cermin yang lain. Cahaya senter yang diarahkan ke cermin akan dipantulkan ke cermin yang lain. Cahaya dapat dipantulkan dengan benda yang memiliki permukaan berkilap seperti cermin. Percobaan ini membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan, teman. Perhatikan, teman. Cahaya senter ini sampai pada permukaan benda berwarna gelap setelah mendapat pantulan dari Video yang ketiga. Ini transparan, jadi ada benda bening. Ketika diberikan lampu. Nih. Itu benda bening ketika diberikan lampu. Terus ini ada benda buram yang disinari lampu. Apa yang terjadi?
Terus ini ada benda yang padat atau gelap nih ketika disinari lampu. Ya. Lanjut. Ini ada gelas yang dimasukkan pensil. Terlihat jelas ya. Lanjut. Si pelangi itu biasanya terbentuk pada saat hujan. Pada saat itu, di dalam tetesan air hujan, cahaya matahari mengalami proses pembiasan, pemantulan, dan dispersi cahaya. Lalu cahaya tersebut membentuk gelombang warna Meichiku Hipiniu, yaitu pelangi, berbentuk setengah lingkaran. Loh, coba di intinya ya. Oke. Yang terakhir ini coba gambar. Ketika coba diamati gambarnya. Ada seseorang, kemudian ada bayangannya. Oke, udah ya. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian berkelompok. Kelompoknya nanti kan presentasi. Siapa yang nanti ingin presentasinya dengan cara menggambar, silakan menjadi kelompok 1 dulu di sini. Siapa yang ingin menggambar? Angkat tangan. Oke, ini di sini. Kelompok 2 yang mungkin nanti presentasinya dengan cara mempraktekkan, siapa? Ada yang mau? Oke, ini di sini. Oke, kalian bisa terus kelompok 3 yang presentasinya ingin dengan cara praktek lagi. JJ mau? Oke, berarti di sini. Ini presentasinya pengen dengan cara apa? Baca. Oke, apa? Ya. Silakan kalian berkelompok. Gali akan membagi LKPD-nya. Ya, silakan kalian diberikan kalau kalian gambar, jadi itu ya di gambar. Jadi ini gambar. Ya. Kelompok ini pengennya dengan cara apa? Presentasinya nanti. Praktek. Oke, ini KPD-nya. Silakan nanti kalian jawab, tulis ya. Diskusikan. Gambar-gambar. Itu di satu loh ya. Kan berarti kita kelompok 3 ya. Kelompok 3. Kemudian ini membaca. Ya, nanti kalau mau membaca berarti kalian dibaca. Boleh membaca dari siapa aja. Boleh siapa aja boleh. Jadi ini dong hasilnya sebentar. Silakan diskusikan, jangan lupa tulis sama kelompoknya. Ini satu rangkaian Bu ya. Jadi ditulis sama kelompoknya. Iya, bisa. Ditulis sama kelompoknya. Kalau baca jadi ini ditulis ke sini. Ya. Ini iya, berarti ini misalnya nih. Bagaimana kalian tahu bahwa yang gambar lurus? Kan tadi kan ada videonya gambar lurus. Ini bagaimana? Jawab diskusikan dengan kelompok kamu. Bagaimana? Iya, ditulis dikasih. Iya. Iya. Ini satu kesatuan, bareng-bareng diskusi ya. Silakan. Oke, kalian ingin dengan cara praktek. Jadi kalian nanti dibuat dengan cara praktek ya, presentasinya ya. Ya.
kelompoknya jangan lupa kemudian ini tuh nama kelompok nama lengkap ya. Nah, jadi ditulis di sini, oke? Ini jawabannya. Kita nanti aja. Jawabannya dia. Oke? Nah, tulis nama kelompok sudah. Nama kelompok yang penting. Jadi ini kan menggambar, jadi kalian kan jawabnya ini juga menggambar nih. Jawabannya jangan lambat lurus. Misalkan kalian bilang dia kalau center ya lambat lurus. Kemudian ini juga mengapa? Ini jadi langsung mengapa? Center menjadi ini seperti kaca. Jadi gambar menembus menjadi ini. Ini ya. Jadi nanti kalian presentasinya dengan cara mau gambar di depan, ya. Dan kelompok 3 sudah. Tulis nama kelompok dengan lupa diskusikan. Oke, diskusikan. Dapat ya kita yang ngambang pakai yang praktis ya. Yang kalau kita ya praktek ya. Ya. Sudah masih kurang sekarang. Presentasinya sesuai yang kalian inginkan. Oke. Jangan diskusikan dengan kelompok kalian. Gambar. Kalian juga bisa menggambarnya, menggambar ke depan, tadi 2 orang. Karena ada 6 sifat cahaya atau semuanya digambarkan. Kan saya cuma sifat cahaya, nggak apa-apa. Misalkan dibuat siapa yang jadi moderatornya, nanti siapa yang jadi penjawabnya, dan misalkan digambar. Jadi nanti juga praktek di depannya, semua 6 sifatnya dipraktekkan. Terus yang jangan lupa yang terakhir ini, yang KPD nomor 7 mana? Lihat. Nih, ini kan ada, menurutmu sifat cahaya yang paling menarik. Apa sifatnya yang paling menarik? Diskusikan. Nanti berarti apa cahaya yang paling menarik? Nomor 1 karo 2. Oke. Sudah. Iya. Mau tanya tentang nomor berapa? 3. 3 ya? Ya maksudnya itu kalian didorong untuk mencari contoh lain. Misalnya kan itu kan disebutkan benda cahaya membias. Itu kan contohnya tadi kan sendok pensil yang dibasarkan ke dalam air. Contoh lainnya apa di kehidupan kalian sehari-hari? Ya itu. Apa misalnya tadi kolam atau apa gitu ya. Oke, terus sudah paham ya? Selanjutnya paham? Udah kurang lagi. Oh iya, Sasa mau tanya, apa Sa? Kelompok saya kalau presentasinya pengen langsung praktek di depan apa boleh? Nggak apa-apa, boleh. Jadi Sasa nanti pengen kelompoknya
praktek, masih praktek di depan tentang sifat cahaya. Oke, nggak apa-apa. Alatnya sudah disediakan, silakan kalian nanti mempraktekkan. Oke? Oke, nggak apa-apa. Oke, silakan. Kalian sedikit. Ya, sudah gambar-gambarnya. Ya. Nanti setelah kalian bersihkan, kalian masuk presentasi. Nanti presentasinya juga ada tanya jawabnya ya, presentasinya ya. Jadi nanti waktu kelompok 1 presentasi, nanti ada kelompok lainnya bertanya. Gitu ya. Nah, sudah selesai nih. Sudah. Oh, sudah ini. Nanti kalau membaca nanti hasil kalian diskusi dibacakan ke depan. Dibacakan ke depan. Iya, langsung aja dibaca. Ini apa ini? Soalnya apa? Dibaca. Apa contoh lain dari perwakilan cahaya? Siapa aja? Gak apa-apa, siapa aja. Yang jelas yang pertama simulatornya ya. Kita baca simulator. Ya. Iya, di tulis ini. Yang ini. Oh, tak mungkin. Apa yang paling menarik? Benar ini sudah disampaikan ya. Pokoknya ini nanti kalian kamu praktek kan? Perwakilan nggak apa-apa. Perwakilan nggak apa-apa semuanya. Nggak apa-apa. Maju nggak apa-apa. Tidak. Kalau ini dulu, saya siswa waktu gambar sekali apa?
Cepet. Ya. Udah ya. Oke. Oke. Ya, selain ini. Oke, sudah. Selanjutnya presentasi ya. Sebelum presentasi, untuk membakar semangat kita, biar lebih semangat, kita ada berarti punya tepuk, ya. Dan kita menggerakkan badan kita agar lebih semangat. Oke? Jadi bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 2, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 1, tepuk 5 2 kali. Tepuk 3 2 kali. Tepuk 2. Tepuk 2 2 kali. Ada. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3 2 kali. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Guys, mulai semangat lagi ya. Bapak 1 boleh maju. Pengen presentasi dengan apa? Gambar. Silakan kalian menggambar ini seperti daunnya. Oke. Gambar sekarang menggambarnya di papan tulis ya. Dua orang jatuh. Dua orang jatuh. Enggak. Silakan. Ya, silakan. Ayo temannya ini mau. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggota Asa, Agan, Viva, saya dan saya Yoga. Kami akan mempresentasikan sifat-sifat cahaya dengan cara menggambar. Oke, dengan menggambar. Oke, silakan. Menggambar siapa? Agan sama cukup toh. Cukup. Nah, Agan udah ini, Agan agak sini. Ke sini lagi. Dikasih ciri 1. Sifat 1. Oke, cahaya. Apa? Penghapus. Ini. Kurang dulu. Kayak kita bisa kan kalau nggak nganu
agak ke bawah nggak apa-apa. Setelah ini kelompok berapa? 3 dulu. 3 atau 2 dulu? Saya menambah lurus. Kelihatannya Simpatan. Gimana? kalau melihat kalian terus kelihatannya Nyangka. dangkal. Pembiasan. Biasa. Kita mau bantu gambar itu juga bisa. Nice. Videonya. Jujur agak cepat ya. Agak ke bawah. Itu kelompok 3. Praktek ya. Kenapa? Praktek. Ya kalian praktekkan semua sifat cahaya yang ada di situ. Oke. Biasa. Yang pertama. Iya, sudah praktek. Cek. Sudah apa itu? Ada 6 sifat cahaya tadi. Dapat aja. Ada apa? Saya dapat menulis kuda bening. Saya dapat dibacakan. Saya dapat dibiasakan. Saya dapat diuraikan. Saya merambat lurus. yang satu. Saya Kalau ada matahari dihalangi berarti untuk halangan. membentuk saya. Itu dijelaskan berdasarkan ini adalah contoh saya menulis ini. Iya, praktekkan. Không tay đang đi đánh cá. Ini saja kaca gelap gitu.
berapa sifat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Oke, sudah ya. Silakan ditunjukkan. Ini adalah contoh. Dan siapa? Ayo, Aska. Nomor 1 yang mana? Yang A itu apa? Ini adalah contoh cahaya menembus benda bening. Contoh cahaya menembus benda bening. Oke. Terus. Selanjutnya. Cahaya merambat lurus. Oke, terus. Itu berarti itu gambar apa itu? Bukan. Oh, center. Oke, center ketika ada dilubangi ya. Oke. Terus. Selanjutnya C. Cahaya dibiaskan. Nah, berarti cahaya dibiaskan itu contohnya apa itu gambar apa? Sendok dimasukkan ke dalam. Sendok dimasukkan ke dalam gelas. Terus yang kedua apa Bu? Kolam terlihat. Oh, itu kolam dalam terlihat dangkal. Oh, kolam dalam terlihat dangkal. Oke, karena adanya pembiasan cahaya ya. Terus itu apa? Cahaya dapat dipantulkan. Jadi ketika ngapain itu? Itu ketika apa? Berkaca atau bercermin. Biasanya untuk ini teman-temannya tuh. Terus selanjutnya Bandar apa? Cahaya dapat diuraikan. Itu ketika apa? Ada matahari, nanti air hujan jadi apa itu? Pelangi. Oke, good. Yang terakhir, cahaya membentuk bayangan. Cahaya membentuk bayangan. Contohnya saat kita membelakangi matahari. Oke, good job itu ya. Jadi kelompok ini presentasi dengan cara menggambar. Oke, tepuk apresiasi buat kelompok 1. Wow, keren. Wow, keren. Ini jempolku. Ini jempolku. Kan doamu. Oke, bisa tepuk tangan. Oke, lanjut. Mau kelompok berapa dulu? Wow. 2 atau 3? Pengen semuanya. Ini mana dulu? 2. Ayo, dulu. Oke. Mau presentasi apa? Dengan cara? Setelah oh iya mau tanya. Oke, kalau lanjut aja yuk kelompok 2. Mau tanya. Kelompok 2 pengen dengan cara apa? Praktek. Berarti kalian mempraktekkan sifat-sifat cahaya. Ya, silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan sifat-sifat cahaya Dengan cara? mempraktekannya. Oke, praktekan ini sudah ada alat-alatnya, silakan dipraktekkan. Agak dibawa maju ya. Oke. Silakan yang pertama mau apa dulu? Yang pertama cahaya merambat lurus. Silakan coba dulu yang diperhatikan. Cahaya merambat lurus. Yang bertanya. Setelah ini ya. Oke, coba lihat ini adalah contoh dari cahaya merambat lurus. Benar, apa? Cahaya merambat lurus karena cahayanya tembus ya. Oke, terus lanjut. Yang baca nanti ke semua.
Ya, semuanya. Lanjut. Yuk. Selanjutnya apa? Saya menambah lurus. Nah, itu jadi ini adalah contoh apa sifat cahaya? Dipantulkan. Oke, lanjut. Yang ketiga. Contohnya itu contoh benda bening. Oke, berarti sifat cahaya menembus benda bening. Oke, lanjut. Apa lagi? Adalah contoh jasad kegiatan. Ini berarti adalah contoh jasad. Oke, terus yang satu. Itu gimana? Cahaya dong, dari cahaya. Nah, coba tulis. Nah, tuh akan terlihat pelangi. Gajibu ibinya ya. Karena itu lapisan siji dapat menguraikan cahaya. Good job. Silakan, mungkin ada ditanyakan. Adakah pertanyaan? Yang mau tanya kelompok 2 aja enggak? Saya. Oke. Ini dari kelompok 4 saya mau bertanya. Kenapa bisa terjadi pelangi? Kenapa? Saya akan menjawab pertanyaan dari Meme. Karena cahaya bisa diuraikan menjadi warna magic biru. Karena saya bisa ceritakan gimana. Oke. Ada lagi? Jadi kalau kita nggak ada cahaya kita tidak bisa melihat apapun. Oke. Sudah? Oke. Silakan diakhiri. Kami. Ya, dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tepuk apresiasi buat kelompok 2. Wow, keren. Wow, keren. Ini jempolku. Kamu doaku. Oke, lanjut. Lanjut, kelompok 3. Oh iya, kelompok 1 mana ada di sini? Sepinya dong. Ya. Ayo, kelompok 3 mau presentasi dengan buka dulu, dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sifat-sifat cahaya dengan cara praktek. Ya, silakan. Sudah cari aja. Ya. Yang pertama. Yang pertama, oke, saya apa itu? Oke, lanjut yang kedua. Sudah dua, yang keduanya apa? Oke, lanjut. Selanjutnya menembus benda bening. Ambil.
Nah, stop. Nah, jelas ya, jelas konsep tuh. Bisa jelas terlihat pelangi. Agak cermin gede tuh, cahaya. Nah, ini ya. Ke atas aja, coba ke atas, ke atas. Nah, ya berarti ini adalah contoh apa? Oke, good job, sudah. Silakan, saya jawab. Ya, silakan duduk dan di itu. Masih mau bertanya? Mau bertanya? Oke, Yoga mau bertanya. Nama saya Cici akan menjawab pertanyaan dari Yoga. Banyak matahari, lampu, lilin, bola api, dan senter. Wih, siap ya menjadi sumber cahaya. Oke, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Tetap apresiasi. Keren, keren. Ini jempolku, ini jempolku. Jangan doakanmu. Dan jangan lupa. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sifat-sifat cahaya dengan cara membaca. Kami beranggota, saya sendiri Alicia, Mimin, Kinja, Dewi. Sifat-sifat cahaya. 1. Cahaya merambat lurus. Bagaimana kalian tahu bahwa cahaya merambat lurus? Cahaya merambat lurus karena ketika senter dinyalakan di ruangan gelap, cahayanya langsung menuju satu arah tanpa membelok. Apa contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan cahaya merambat lurus? Ketika sinar matahari masuk melalui ventilasi kecil, kita bisa melihat garis-garis cahaya yang menuju ke lantai. Mengapa cahaya bisa menembus benda-benda seperti kaca? Cahaya bisa menembus benda-benda seperti kaca karena kaca tidak memantul cahaya dan tidak melalui jalur cahaya sehingga cahaya dapat terus merambat ke sisi lain tanpa banyak hambatan. Sebutkan contoh benda lain di rumah kalian yang tidak menembus cahaya. Dalam dunia ada tidak pun dan merupakan contoh benda yang ditembus cahaya karena kita bisa melihat isi di dalamnya. Cahaya dapat digerakkan. Mengapa cahaya dapat dibelokkan ketika melewati air? Cahaya dibelokkan ketika melewati
waktu saat sinar matahari menyinari adalah contoh kemampuan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Cahaya membentuk bayangan. Kalian melihat videonya. Bagaimana kalian membentuk? Bayangan terbentuk ketika cahaya terhalang oleh benda yang tidak bisa dibentuk cahaya sehingga ada di belakang. Benda menunjukkan dua. Berikan contoh saat bayangan terbentuk dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ketika saya berdiri di dekat lampu di malam hari, saya melihat berdiri karena cahaya terhalang. Menurutmu apa sifat cahaya yang paling menarik? Kenapa sifat itu menarik bagi kalian? Cahaya bisa diuraikan karena membentuk pelangi yang indah. Nah, oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Tepuk asosiasi. Wow, keren. Keren. Ini cobaku. Ini cobaku. Kalau awalmu. Alhamdulillah ya. Semuanya nomor 1, 2, 3, 4 sudah presentasi dengan caranya masing-masing. Kalian sudah presentasi. Kalian sudah memecahkan masalah yang sudah diberikan dengan diskusi. Ada yang menggambar, ada yang praktek langsung, ada yang baca. Semua itu tergantung yang kalian sukai. Tidak apa-apa, yang penting jawabannya sama. Intinya sama. Jawaban kalian semua benar. Oke? Nah, pembelajaran yang kita lakukan hari ini adalah namanya dengan cara presentasi beda-beda. Itu namanya pembelajaran diferensiasi. Ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Ternyata kita dalam kehidupan kita ternyata banyak ya sifat-sifat cahaya yang sering terjadi di kehidupan kita. Pelangi, kita mengaca, kita melihat gelas yang bengkok ya, itu sangat sering terjadi. Oke, untuk selanjutnya, tadi kan kita sebelum materi diberikan, kalian sudah diberikan yang namanya pretest. Untuk sekarang kita akan sudah diberikan pretest. Setelah materi diberikan, sudah ingin tahu apa yang kalian ini yang kalian dapatkan. Post-test ini sekarang kita tulis namanya di sini. Post-test, iya. Menjawab soal apa yang kalian setelah penjelasan materi. Silakan. Yuk. Mengecek post-test. Mengerjakan sendiri-sendirinya. Lagi, belakangnya. Ini datang, kurangnya. Belakang. Bu, ini siapa? Lalu di belakangnya. Baiklah, belakangnya. Sudah ya? Jadi, hari ini setelah kalian materi pelajaran tulis apa? Oh, Nafisa belum? Oke. Tulis post-test kalian. Tulis jawabannya saja. Sebutkan 2 contoh peristiwa dalam kehidupan. Sudah? Sebutkan sifat-sifat sebutkan 2 contoh peristiwa dalam kehidupan. Ya. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Sebutkan sumber-sumber cahaya. Kita sudah belajar tadi ya. Dia di baliknya. Tulis jawabannya saja. Selanjutnya, sebutkan sifat-sifat cahaya.
Udah? Silakan dikumpulkan. Jadi satu. Udah kan? Oke. Thank you. Tulis sama kalian. Ya. Apa? Ya. Thank you. Anak itu dulu. Oke. Secara sekilas dari melihatnya kalian sudah bisa menjawab tentang sifat-sifat cahaya. Jadi hari ini kita belajar apa saja anak-anak? Hari ini kita belajar tentang sifat cahaya dan sumber-sumber cahaya dan peristiwa cahaya yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Ya, salah satunya dibiaskan menjadi pelangi, diuraikan, apa lagi? Membaca, berbayangan. Oke. Ya. Cukup untuk hari ini tentang materi sifat cahaya. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang melihat. Kita melihat karena adanya mata. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang proses melihat pada mata kita. Oke? Sebelum diakhiri, maka kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, cukup sekian hari ini dan terima kasih ya. Thank